Saya hendak memberikan komentar tentang menjaga gairah emansipasi, bagaimana GM membaca teori politik dan seninya Jacques Rancière. Bacaan-bacaan GM tentang politik demokrasi dan rezim estetis seni yang dikemukakan oleh seorang pemikir kontemporer Prancis bernama Jacques Rancière sangat aktual bagi kita. Mengingat GM menyebut nama Socrates, Platon, salah satu objek dari Rancière juga, maka saya juga akan membahas tentang pemikir klasik ini. Caping GM berjudul Demos tahun 1984 membahas sikap Socrates Platon yang anti kepada demokrasi, anti kepada rakyat demos. Caping dimulai dengan kalimat menohok, ada seorang termasyhur yang menentang demokrasi, namanya Socrates. Sikap anti-demokrasi Socrates tampak dalam salah satu pernyataannya. Supaya sebuah pilihan ini tepat, menurutku, ia harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan, episteme, ditemukan dalam buku Laches. Dalam bahasa yang sederhana, bagi Socrates, kebenaran tidak bisa ditentukan lewat suara terbanyak. Dalam dirinya sendiri, pernyataan ini tentu benar. Kebenaran rumus matematika tidak pernah menjadi hasil voting, tetapi hasil temuan orang yang memang berpengetahuan. Dengan tepat, GM menuliskan alasan pokok mengapa Socrates atau Platon tidak suka pada demokrasi. Demokrasi di mata Socrates Platon adalah rezim anarki insting. Kebebasan yang menjadi prinsip pokok demokrasi dirayakan dalam bentuk pemuasan nafsu akan uang, epitumia secara tanpa batas. Saat nafsu uang membuat polis atau negara kota makin tak terkendali, maka muncullah anarki yang menyiapkan munculnya rezim tirani. Dan kekhawatiran Socrates Platon memang terbukti. Tak lama setelah kematian Platon, Filipos dari Makedonia merangsek mengalahkan Athena. Polis termasyhur yang mampu menahan serbuan superpower Persia 2 kali, tahun 490 dan 480 sebelum Masehi, runtuh diserbu kekuatan asing karena di dalam dirinya sendiri sudah keropos, digerogoti pertentangan internal partai-partai kaum demokrat yang saling melumpuhkan. Dalam artikel Demos tahun 1984 ini ada kesan bahwa GM menarik garis lurus antara kecaman Socrates Platon pada demokrasi dengan rezim-rezim otoriter modern seperti Uni Soviet, Cina, dan Iran. Rakyat memang tidak bisa dipercaya sehingga perlu dibimbing oleh seorang pemimpin. Di era Orde Baru yang represif, GM menunjukkan sikapnya yang pro kepada rakyat. Dan di balik ini, saya kira GM mengikuti tafsiran dominan dari Karl Popper yang menyebut Platon sebagai bapak rezim-rezim totaliter modern. Satu kritik saya untuk Popper adalah dia melihat Kallipolis, negara idealnya Platon, sebagai blueprint dan bukan sebagai city in speech, polis and logois, kota negara dalam wacana, dalam pemikiran. Selain itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Gregory Vlastos, Karl Popper juga beberapa kali salah menafsirkan teks-teks kunci di The Republic yang menjadi basis analisis dia tentang totalitarisme di Platon. Seiring berjalannya waktu, tampaknya kritik-kritik GM kepada Platon makin jelas dan menandas. Dalam artikel Caping berjudul Lee yang ditulis tahun 2015, GM dengan tegas menyamakan ambisi otokratik Lee Kuan Yew, Singapura, yang sempat diwawancari oleh GM pada tahun 1970-an. Dia mengatakan bahwa otokratisme Lee Kuan Yew mirip dengan Platon. Meski GM memahami keresahan Lee Kuan Yew di hari tuanya akan masa depan Singapura, karena Lee Kuan Yew melihat anak-anak muda Singapura tidak banyak lagi yang tertarik mengikuti panggilan menjadi politisi, yang dikatakan GM mirip panggilan kependetaan. Toh GM tidak terenyuh dengan keresahan dari Lee Kuan Yew. Terhadap sakralisasi politik seperti itu, GM tidak mudah percaya. GM menulis, tidak ada yang ulung dan kekal. Demokrasi apapun cacatnya, tak punya nujum bahwa kekuasaan akan seutuhnya baik dan tak berubah. Di sini memang ada ilusi, tapi tak banyak. Demokrasi bergerak karena tiap kali seorang besar meninggal, akan tampak ia hanya penghuni sementara kursi yang kosong.
Di artikel ini GM menunjukkan keyakinannya pada demokrasi, sebuah sistem politik yang disadari tidak ideal, namun lebih masuk akal. Tiap pemimpin besar pasti akan turun, namun tak usah khawatir. Pemimpin lain tak perlu besar, pasti juga akan muncul. Di situ kita merasakan spirit GM yang pro-demokrasi dan percaya kepada emansipasi. Di sini perkenankan saya menjelaskan posisi saya yang kedua soal panggilan berkuasa yang diutarakan Lee Kuan Yew dalam wawancaranya. Bagi Platon, filsuf berkuasa bukan karena meminatinya, tetapi karena terpaksa. Di buku The Republic dia mengatakan bahwa ada 3 jenis motif mengapa orang ingin berkuasa. Pertama, uang. Lewat kekuasaan, orang memiliki akses tak terbatas ke sumber daya alam maupun manusia. Dia bisa memenuhi ambisinya akan uang lewat kekuasaan. Motif kedua adalah rasa hormat. Ada orang tertentu yang sudah kaya raya, tapi haus penghargaan. Ada juga orang yang tidak peduli uang, namun harga diri dianggapnya melebihi segala-galanya. Apakah filsuf raja kalau dia berkuasa itu karena obsesinya pada uang dan harga diri? Tentu tidak. Filsuf minatnya berfilsafat, bukan berkuasa. Jadi mengapa filsuf raja akhirnya bisa berkuasa? Kita bisa membacanya di kisah alegori gua, The Republic buku 7 ya. Si tahanan yang bebas akhirnya turun ke dalam gua karena nostalgia dan ingin membebaskan rekan-rekannya. Namun, tahanan yang bebas ini juga harus berhadapan dengan risiko penolakan dari teman-temannya. Itu makanya Platon berbicara tentang motif ketiga, kenapa orang berkuasa. Yang pertama tadi uang, yang kedua rasa hormat. Yang ketiga adalah dipaksa situasi. Dari buku The Republic 347 CD. Saat rezim buruk, sang filsuf terpaksa turun dalam politik karena bila tidak, ia akan terancam. Tidak ada pilihan lain kecuali turun. Bila situasi sudah membaik, karena minat utama filsuf adalah filsafat, maka dengan segera dia juga akan meninggalkan kekuasaan. Sikap GM yang yakin pada demokrasi tampak juga terutama di artikel 2009 ke atas ya. Saya menduga bahwa tahun-tahun itu 2008-2009 rezim reformasi dengan kebebasan dan apa yang sudah terjadi dalam beberapa pilpres rupanya mulai disadari oleh GM mentok. GM lalu mencoba mencari terobosan baru di depan yang dia sebut kutukan kurva lonceng. GM membaca Laclau, Mouffe, Alain Badiou, dan Jacques Rancière untuk mencari tenaga baru, mencari energi baru, gairah baru dalam berdemokrasi. Pengalaman 10 tahun menjalani demokrasi di era reformasi, dari tahun 98 sampai kurang lebih 2008-2009, membuat GM masgul. Dia mengatakan kita terkutuk pada kurva lonceng. Dalam bahasa yang lugas, praktek rutin sehari-hari rezim demokrasi telah membunuh politik. Politik sebagai perjuangan digantikan prosedur rumit mencari konsensus di antara pihak-pihak yang berlawanan. Politik sebagai gairah telah larut dalam politik pertukaran kekuasaan yang hukumnya mengikuti kurva lonceng. Maka penting untuk menemukan politik perjuangan, menemukan sesuatu yang dikatakan GM turah dan antah, agar kita masih bisa percaya pada demokrasi. Dan di sini tampaknya GM menemukan Rancière sebagai bacaan menarik untuk menemukan gairah supaya kita tetap bersetia pada demokrasi. Dari GM saya belajar mengenal filsuf kontemporer bernama Jacques Rancière ini. Karena paksaan GM dan teman-temannya, pada waktu itu saya ingat tahun 2008 ya, ada Bagus Takwin, ada Robertus Robert, dan Rocky Gerung ya. Saya terpaksa membaca-baca Rancière. Meski sulit dimengerti, teks-teks Rancière tidak mudah untuk dipahami, namun tampaknya ada sesuatu yang penting yang hendak dia sampaikan pada kita yang hidup di era demokrasi ini, di mana kita tahu saat ini demokrasi dikritik dari kanan, kiri, atas, bawah, timur, barat, utara, selatan. Rancière menegaskan dalam teorinya bahwa demokrasi adalah skandal. Skandal adalah dari bahasa Yunani ya, skandalon. Jadi sesuatu yang membuat orang
berhati-hati, takut tergoda, lebih baik menghindarinya. Demokrasi adalah skandal bukan karena dia bukan hanya karena praktis dia tidak disukai oleh banyak rezim yang lazim ada, melainkan juga karena secara teoritis demokrasi menurut Rongsier dalam dirinya sendiri memang sebuah skandal. Dia mengatakan begini, inti demokrasi adalah un gouvernement du hasard, la négation de toute légitimité soutenant l'exercice du gouvernement. Pemerintahan yang acak, penolakan atas legitimasi apapun bagi keabsahan sebuah pemerintahan. Itu makanya banyak orang melabeli demokrasi secara negatif sebagai un gigantesque bordel, ya. Sebuah kacau balau maha besar, ya. Karena dalam demokrasi itu setiap orang melakukan apa yang dia maui, anak-anak memerintah orang tua, murid-murid mendikte para guru, binatang berkeliaran bebas di jalan, dan seterusnya. Maka bisa dipahami dalam konteks Indonesia saat ini kalau kita berbicara 2010 ke atas, banyak anak muda pengusung khilafah yang mendapatkan argumen sangat kuat. Ya, demokrasi mereka bilang togut, demokrasi itu kacau, perempuan seenaknya berpakaian, anak-anak tidak bersikap saleh, politisi korupsi, pendidikan ancur-ancuran, kemiskinan merajalela, kriminalisasi, dan seterusnya. Para profesor dan doktor yang juga berjiwa muda labil seperti para mahasiswanya, ikut-ikutan menjelek-jelekan demokrasi di kampus sambil mengglorifikasi khilafah. Namun kaum khilafah ini lupa, mereka dibiarkan berbicara, diberi hak berbicara, diberi kebebasan mencela dan memuliakan diri, karena mereka hidup dalam sistem demokrasi. Jadi inilah memang paradoks demokrasi, dia memberi tempat pada orang-orang yang anti kepadanya. Sampai kapan? Selama demokrasi masih ada. Selama kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi yang menghormati hak asasi manusia. Maka selama demokrasi seperti itu ada, mereka tetap akan diberi tempat. Bahkan setelah organisasi seperti HTI dibubarkan, mereka masih tetap aktif bergerilya. Tokoh-tokoh itu masih berkeliaran bebas, dan setahu saya dalam rezim demokrasi yang kita miliki saat ini, belum ada yang dipenjara atau dihilangkan. Mengapa? Ya karena demokrasi pasti harus tunduk kepada konstitusi dan HAM. Apa yang akan terjadi kalau kaum khilafahis suatu hari menang di Indonesia? Yang akan mereka bunuh pertama kali tentu demokrasi dan HAM. Selama tinggal hak berbicara, jangan coba-coba mencela rezim khilafah, lebih baik pergi meninggalkan Indonesia karena tidak ada jaminan hak hidup untuk orang yang tidak setuju dengan rezim seperti ini. Tanpa harus menjadi pendukung khilafah, banyak dari kita pun melihat kelemahan demokrasi. Kita semua mengeluh dengan demokrasi. Orang kanan, kiri, maupun tengah ya cenderung kritis kepada demokrasi. Menurut Rongsier, runtuhnya rezim komunis Uni Soviet di awal tahun 90-an adalah momen sangat penting. Demokrasi menjadi pemenang mutlak. Namun hilangnya musuh bernama Uni Soviet membuat unsur-unsur internal yang semula menjadi penopang demokrasi menjadi tampak saling cekcok berkelahi sendiri. Dulu, saat rezim totaliter bernama Uni Soviet kokoh tegak berdiri sebagai ancaman, para aktor demokrasi liberal di Barat cenderung mudah saling bersetuju satu sama lain. Semua sepakat bahwa inti demokrasi adalah satunya visi mengenai sebuah konstitusi yang menghargai pasar bebas dan kebebasan individu. Semua aktor di Barat gampang melakukan konsensus. Para politisi dan para oligark, pemegang otoritas keuangan, menempatkan diri sebagai penjamin konsensus hidup bersama. Namun begitu musuh hilang, demokrasi menjadi satu-satunya rezim yang ada. Demokrasi memperlihatkan dirinya sebagai sistem yang penuh kekurangan. Di satu sisi para oligark, utamanya kekuatan ekonomi dan keuangan, makin melebarkan cengkeramannya ke seluruh dunia dalam bentuk perusahaan multinasional, seolah tanpa kontrol siapapun. Di sisi lain, demokrasi yang prinsipnya kekuasaan bagi siapa saja, makin tampak sebagai oposisi yang tak bertaring di hadapan kekuatan real para oligark mondial
yang tentu saja mencengkeram para politisi di negara-negara dengan sistem demokrasi liberal. Muncullah kritik-kritik terhadap demokrasi dari kanan dan kiri. GM menulis dalam teks Demokrasi dan Kekecewaan 2009, sebab bahkan La Polis tak akan bisa mengabaikan bahwa yang kuat hanya kuat jika ia diakui demikian oleh yang lemah, meskipun dengan mengeluh dan marah. Dengan kata lain, si kuat diam-diam mengasumsikan adanya posisi dan potensi si lemah untuk memberi pengakuan. Bagi Rancière itu berarti nun di dasar yang tak hendak diingat, ada kesetaraan antara kedua pihak. Bersama Rancière, GM melihat bahwa kaum kanan maupun kaum kiri ini dibiarkan mengkritik demokrasi karena diperbolehkan oleh rakyat yang mereka anggap bodoh. Jadi siapa yang lebih kuat di sini? Rakyat yang mengizinkan mereka nyinyir atau para penyinyir yang merasa diri sok pintar dan sok pakar? Jawabannya jelas, rakyat. Mengapa GM membaca Rancière? Dugaan saya GM sedang resah di sekitar tahun 2008 dengan mandeknya reformasi. Demokrasi yang nyata-nyata hadir di Indonesia tampak tak bergerak kemana-mana. Padahal inspirasi yang menggerakkan GM adalah soal emansipasi. Entah dalam tulisannya tentang Nietzsche, Marx, terlebih Rancière, perhatian utama GM adalah soal emansipasi. Di tahun 2009, GM sadar bahwa demokrasi liberal bermasalah. Sebagai sistem demokrasi memang akan menjadi prosedur dan birokrasi. Namun berkaca dari Rancière, GM mengatakan kita tak perlu patah semangat karena sistem dan tatanan selalu luput menata 100% apa yang ada di depan matanya. Apa yang luput ini akan selalu menggoncang. Dari goncangan-goncangan inilah emansipasi mendapatkan pengejauhan tahannya. Jadi, kita tak perlu lelah dengan demokrasi. Visi GM tentang politik demokrasi terulang lagi dalam capingnya berjudul Politik dari tahun 2018. GM paham sekali bahwa hadirnya tatanan, dalam bahasa Rancière La Polis, memang sebuah keniscayaan politik. Namun sebagus apapun tatanan, selalu ada celah yang kosong. Maka berbeda dengan kebanyakan pikiran yang mementingkan konsensus, pemikiran Rancière mengajak kita untuk memahami bahwa jantung politik adalah disensus. Ini adalah visi yang tidak mudah, nyaris berlawanan dengan kodrat. Nyaris berlawanan dengan kodrat kita yang instingnya adalah mencari damai. Politik yang intinya disensus hanya mengatakan satu hal gamblang, politik tidak pernah selesai. Visi Rancière ini tentu menurut saya tentu sangat cocok dalam sebuah sistem demokrasi yang sudah maju dan mapan seperti di Eropa Barat. Namun kalau dikontekskan dengan situasi Indonesia, di mana kadang-kadang orang masih demo dengan menyiapkan parang dan molotov, orang mengusung ide-ide seperti khilafah, saya bertanya-tanya sejauh mana politik sebagai disensus ini bisa membantu kita mempertahankan demokrasi. Teori demokrasi Rancière jalan kalau La Polis itu adalah tatanan yang demokratis. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mau merombak polis, mau merombak tatanan secara revolusioner, tentu lalu analisis Rancière ini agak kesulitan untuk kita terapkan. Dari perjalanan teks-teksnya, tampak GM dalam bacaan saya menemukan sekutu ideal dalam diri Rancière dalam mengkritik Platon. Itu tampak dalam kritik arsipolitik. Namun setelah saya renung-renungkan, saya tidak membaca di mana sebetulnya Rancière itu anti pada Platon karena soal rasionalitas. Mengapa? Ya karena Rancière sendiri sejatinya adalah orang yang percaya kepada rasio. Bahkan dia memberikan soal teori tentang presuposisi kesetaraan inteligensi. Jadi yang dikritik Rancière bukanlah soal rasio, tetapi soal arche, soal landasan, soal prinsip. Entah itu arche dalam arti pengetahuan, rasionalitas, kepakaran, tapi juga arche dalam arti dinasti, keturunan, darah, atau uang. Jadi betul bahwa GM mendapatkan sekutu yang ideal untuk mengkritik Platon, tapi saya juga selalu melihat bahwa GM tampaknya terlalu antusias dengan penemuan Rancière ini,
sehingga lupa bahwa Rongsier tidak pernah membidik soal rasio ini sebagai sumber permasalahan dalam Platon. Rongsier setahu saya tidak pernah mengikuti kritik Popperian untuk membaca Platon. Rongsier tidak menuduh Platon sebagai totaliter. Ia memberi nama khas pada pemikiran Platon yaitu archipolitik, politik yang dilandaskan pada arche tertentu. Di Seni dan Politik, sebuah naskah GM dari tahun 2014, GM menulis demikian. Dalam desain politik Platonis yang dipastikan sebagai yang memimpin adalah mereka yang berkait erat dengan rasionalitas. Kita temukan analoginya dalam rekaman dialog yang lain Phaedrus. Di sini Sokrates berbicara tentang 3 bagian sukma, dan pada saat itu dia memaparkan sebuah alegori tentang Eniokos, sais Kreta. Dalam perumpamaan ini, rasionalitas dalam diri manusia adalah yang sang pemegang kendali. GM di sini menekankan bahwa archipolitik adalah berkuasanya rasio. Apa betul bahwa masalah utamanya adalah rasio yang identik dengan kekuasaan? Dalam para politik dan metapolitik pun, rasio juga sangat kuat. Jadi sepertinya Rongsier tidak terlalu mempermasalahkan rasio, karena dia sendiri berbicara tentang kesetaraan inteligensi. Bersamaan dengan itu, saya lalu memberikan pendapat agak teknis mengenai apa itu idea menurut Platon, lalu konsep waktu dalam Platon. Bisa dibaca secara lebih lengkap di artikel saya. Saya hanya hendak menyatakan bahwa saya tidak sepakat dengan tafsiran GM yang mengatakan bahwa idea adalah asal-usul bagi benda-benda indrawi. Saya hendak mengatakan bahwa idea adalah idea. Dia bukan ide di kepala kita, idea itu ada di luar waktu, dan dia hanya menjadi paradigma. Kalau idea akhirnya bisa dikonkretkan di dunia, itu bukan karena idea tiba-tiba menjadi sesuatu, bukan, tetapi karena ada intervensi manusia. Dan kalau sudah diturunkan oleh manusia ke dunia, maka turunan dari idea ini juga akan masuk ke ranah kekekalan yang sifatnya sempiternal, artinya kekekalan dalam dimensi waktu kosmis, waktunya manusia, yang beda dengan kekekalan eternal yang merupakan dimensi dari waktunya idea. Selain itu, mungkin agak luput juga dari pengamatan GM, bahwa sebetulnya Rongsier pun tidak pernah berpendapat bahwa dalam pemikiran Platon, politik menguasai seni. Rongsier dengan bagus menjelaskan bahwa rezim etis seni di Platon sama sekali tidak menundukkan seni kepada politik. Dengan subtil, Rongsier menunjukkan bahwa dalam rezim etis seni dengan S besar belum ada. Yang ada hanyalah kesenian dengan S kecil, yang dipahami sebagai cara memproduksi, cara melakukan sesuatu. Karya seni dalam rezim etis Platon menjadi bagian dari komunitas keseluruhan. Fungsinya adalah untuk membentuk cara berada. Ethos dalam bahasa Yunani artinya adalah kebiasaan, tapi juga disposisi menetap hasil kebiasaan. Cara memandang seni seperti ini tidak memungkinkan munculnya seni dalam arti sebenarnya. Rongsier menegaskan bahwa kalau dia berbicara tentang politik dan seni, maka ia sama sekali tidak memaksudkan seolah-olah politik harus dikuasai oleh kaum seniman, atau seolah-olah politik harus dijalankan secara estetis, di mana orang mencoba mengatur masyarakat, rakyat dengan cara seorang seniman mengerjakan bahan-bahannya. Sama sekali bukan itu. Estetika yang dibayangkan oleh Rongsier adalah, mengutip pendapat Charles Ramon yang saya ikuti di sini, adalah forma a priori atau syarat-syarat kemungkinan Kantian yang membuat kita lantas memiliki pengalaman indrawi. Misalnya, forma a priori ruang dan waktu memungkinkan kita mengetahui sesuatu sebagai sesuatu. Jadi, yang disebut estetika itu adalah semacam syarat kondisi yang membuat kita bisa memahami sesuatu sebagai seni. Pada soal seni ini tentu saya harus mengakui keterbatasan saya sendiri, saya tidak terlalu tahu banyak Saya tidak pernah memberikan fokus perhatian kepada kajian mengenai estetika. Saya justru kadang-kadang merasa gamang di depan seniman dan karya seni. Bukan berarti saya apatis terhadap seni, justru sebaliknya. Saya selama studi di luar dari tahun 96 sampai 2007, saya sangat suka
sangat hobi untuk mengunjungi museum-museum dimanapun saya berada saat itu. Namun sekali lagi sudut pandang saya terhadap karya-karya seni hanyalah sudut pandang seorang penikmat. Saya tidak pernah benar-benar mencoba merefleksikan pengalaman estetis ini. Sekali lagi saya merasa tidak kompeten sebetulnya untuk berbicara tentang seni. Maka dalam soal ini mengikuti artikel-artikel GM yang menerangkan pemikiran Rongsier tentang seni, saya harus kagum ya dengan kemampuan GM mengartikulasikan seni dan filsafat. Apalagi GM sendiri akhir-akhir ini berkarya sebagai seniman ya, melukis ya, membuat naskah drama ya. Jadi GM bukan hanya seorang polimat, orang yang berpengetahuan banyak dan mampu mengartikulasikan pengetahuan yang kompleks itu, tetapi juga berkesenian. Jika tahun 2009 GM memperkenalkan pada publik Indonesia pemikiran politik Rongsier, maka di artikel-artikel tahun 2014-18, GM memperkenalkan pemikiran Rongsier tentang seni. GM dengan gamblang menerangkannya, meski saya bayangkan publik Indonesia belum tentu memahaminya. Setahu saya GM adalah orang pertama yang memperkenalkan analisis estetika Rongsier di Indonesia dengan memberikan banyak contoh yang terang benderang. Dalam arti ini GM menjalankan apa yang biasanya dilakukan oleh seorang pengajar filsafat di Indonesia, tak beda dengan Frans Magnisuseno, Muji Sutrisno, atau almarhumah Tuti Herati. GM menggunakan media massa untuk membahasakan analisis serta mencari terobosan-terobosan solusinya. Dengan bacaan-bacaan dan analisisnya atas pemikir kontemporer, GM menunjukkan diri sebagai intelektual yang berkelas dan terlibat. Ruang kuliahnya adalah masyarakat sehari-hari yang dia potret lewat instingnya sebagai wartawan, ya. Dan dia juga dengan tekun membaca buku-buku baru dan menuliskannya, menawari banyak orang untuk berpikir maju. Kalau ada sedikit komentar dari saya tentang politik dan seni dari Rongsier, ini adalah hasil proses saya bolak-balik membaca naskah GM, serta membaca beberapa uraian sekunder tentang Rongsier. Kalau saya boleh membuat skema antara politik dan seni dalam pemikiran Rongsier, maka pertama, ada kesejajaran antara rezim politik arsipolitik Platon dengan rezim etis Platon, di mana pada saat itu seni tidak memiliki eksistensinya sendiri karena seni sepenuhnya menjadi bagian dari kegiatan komunitas. Lalu untuk rezim politik parapolitik, figurnya Aristoteles, rezim seninya adalah rezim representatif atau representasional, di mana seni mulai memiliki eksistensinya sendiri, mulai terpilah dari ragam kegiatan lainnya di komunitas, namun masih terikat pada komunitasnya sejauh seni merepresentasikan hierarki masyarakatnya. Jadi kalau di archipolitik dan rezim etis, tatanan politiknya, polisnya adalah rezim teokratis. Pada soal parapolitik dan rezim representatif, tatanan politiknya, polisnya adalah rezim-rezim aristokratis. Lalu untuk rezim politik metapolitik, Karl Marx, metapolitik ini sebetulnya mirip dengan arsipolitik, sehingga padanannya adalah rezim etis. Nah, dari kesejajaran ini lalu kita melihat bahwa dalam politik, tawaran Rongsier adalah kesetaraan radikal, sebuah politik demokrasi sebagai disensus, sebagai gangguan, sebagai perjuangan. Sementara dalam bidang seni, tawaran Rongsier adalah rezim estetis, di mana seni itu bersifat otonom, tanpa pamrih dan kontemplatif. Pada tataran politik ada presuposisi kesetaraan inteligensi, pada estetika ada presuposisi mengenai estetika primer, pembagi-bagian dunia indrawi. Pada rezim politik, demos, the wrong, ya, mengganggu la polis. Subjektifikasi the wrong terjadi dalam politik demokrasi, namun sekali the wrong masuk dalam la polis, maka dia hilang. Demikian juga dalam rezim estetis seni, begitu seni ini muncul, begitu dia teridentifikasi, dia segera menghilang. Itu makanya salah satu ciri dari rezim estetis adalah hilangnya batas-batas antara apa yang biasanya kita sebut seni dan bukan seni. Jadi kalau kita masih mencari-cari kriteria mengapa di rezim estetis kita bisa seperti itu, tampaknya kita harus mengulik istilah estetika primer,
primary aesthetics atau estetik premier. Tak berbeda dengan analisis atas politik, bagi Rancière estetika primer adalah distribusi atau partisi atau pembagi-bagian yang indrawi itu sendiri. Estetika primer adalah apa yang memungkinkan kita memiliki pengalaman indrawi. Sehingga dengannya kita melihat ada yang kelihatan, ada yang tak kelihatan, ada kata yang bermakna, ada suara yang hanya bising saja. Estetika primer adalah cara kita memilah-milah, membagi-bagi dunia indrawi. Distribution of the sensible, partage du sensible, jadi pembagi-bagian yang indrawi, dengan mata kita, dengan panca indera kita, merujuk pada cara kita memilah dan membagi aisteton, apa yang menjadi pengalaman panca indera. Estetika primer ini yang lantas membuat Rancière bisa melihat ragam praktek seni yang disebut dengan rezim etis, rezim representatif, dan rezim estetis. Terima kasih. Pada keramik tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolong ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak datang dan kita membikinnya abadi.